Prabowo ungkap ada upaya menghambat penertiban kawasan hutan oleh korporasi. Arus kekayaan global ke Singapura melambat, otoritas perketat pengawasan. Finlandia dan Swedia tegaskan dukungan ke Denmark di tengah polemik Greenland. Hai, sahabat Politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Presiden Prabowo menegaskan penertiban kawasan hutan tetap berjalan meski dihadang kepentingan korporasi. Satgas PKH berhasil menguasai kembali jutaan hektar lahan, menyelamatkan triliunan rupiah, serta memperkuat komitmen negara dalam penegakan hukum dan pemulihan kawasan hutan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah menghadapi berbagai upaya penghambatan dalam proses verifikasi dan penyelidikan pelanggaran kawasan hutan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH. Hambatan tersebut, menurut Prabowo, datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas lahan yang diduga melanggar ketentuan hukum. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri dan menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2025. Tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat menyelidiki, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan, yang kita mengerti dan kita paham, ujar Prabowo dalam sambutannya. Prabowo menjelaskan, bentuk-bentuk penghambatan tersebut beragam dan terjadi di lapangan, terutama di wilayah yang jauh dari sorotan publik. Ia menyebut ada upaya menghasut masyarakat hingga tindakan perlawanan terhadap petugas yang menjalankan tugas negara. Mereka menghasut rakyat, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas ini, di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger, dan sebagainya, kata Prabowo. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan penertiban kawasan hutan. Ia justru menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat karena tetap bekerja di tengah tekanan dan perlawanan. Saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan rakyat Indonesia, tutur Prabowo. Acara yang dihadiri Presiden tersebut merupakan bagian dari penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan. Uang denda dan hasil sitaan dipajang di lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung dalam bentuk tumpukan pecahan Rp100.000 setinggi sekitar 1,5 meter. Total nilai uang yang diserahkan mencapai Rp6,62 triliun. Rinciannya, Rp2,34 triliun berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH, sementara Rp4,28 triliun merupakan hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI. Penyerahan dana tersebut merupakan bagian dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan mencapai 896.969,143 hektar. Pemerintah menyatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penataan kembali pengelolaan kawasan hutan nasional. Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH tercatat telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektar. Angka tersebut disebut melampaui target yang ditetapkan, bahkan mencapai lebih dari 400% dari sasaran awal. Nilai indikasi lahan yang berhasil dikuasai kembali diperkirakan mencapai lebih dari Rp150 triliun. Selain penguasaan kembali lahan, Satgas PKH juga telah menyerahkan kawasan hutan hasil penertiban kepada kementerian dan lembaga terkait untuk dikelola sesuai peruntukannya. Total luas lahan yang telah diserahkan mencapai 2.482.220,343 hektar. Rinciannya, seluas 1.708.033,583 hektar berupa lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinaspal Nusantara. Kemudian, seluas 688.427 hektar yang merupakan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada kementerian terkait untuk dilakukan pemulihan kembali. Selain itu,
Lahan seluas 81.793 hektar yang berada di kawasan Taman Nasional Tesonilo juga diserahkan kepada kementerian terkait untuk kembali dihutankan sesuai fungsi kawasan. Prabowo menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum, menjaga lingkungan, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ia menilai langkah ini penting untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara dalam jangka panjang. Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus mendukung Satgas PKH dan aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara profesional dan konsisten, meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Dengan penguasaan kembali kawasan hutan yang signifikan dan penegakan hukum yang terus berjalan, pemerintah berharap tata kelola kehutanan nasional dapat diperbaiki serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Singapura tetap menjaga reputasi keuangan global melalui pengetatan regulasi pasca kasus pencucian uang. Namun, pengawasan yang semakin ketat dan kebijakan aset digital yang restriktif memicu perlambatan arus kekayaan, mendorong sebagian individu superkaya merelokasi aset ke yurisdiksi lain. Selama bertahun-tahun, Singapura dikenal sebagai salah satu jangkar stabilitas keuangan di Asia. Reputasi tersebut dibangun bukan dari luas wilayah atau kekayaan sumber daya alam, melainkan dari konsistensi hukum, kepastian regulasi, serta sistem keuangan yang disiplin dan transparan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan Singapura tujuan utama pengelolaan kekayaan global, khususnya bagi investor dan individu bernilai kekayaan tinggi. Namun dalam beberapa waktu terakhir, dinamika tersebut mulai mengalami perubahan. Sejumlah laporan dan pengamatan pelaku industri menunjukkan adanya perlambatan arus masuk kekayaan ke Singapura, terutama dari kelompok individu superkaya yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan negara tersebut. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau disertai gejolak pasar yang mencolok. Tidak ada krisis finansial terbuka maupun penurunan tajam indeks ekonomi. Pergerakan berlangsung perlahan dan relatif senyap, ditandai dengan relokasi aset, pemindahan kantor keluarga, family office, serta restrukturisasi pengelolaan kekayaan ke yurisdiksi lain. Salah satu titik balik penting adalah terungkapnya kasus pencucian uang berskala besar yang dikenal sebagai kasus Fujian, dengan nilai transaksi yang disebut mencapai miliaran dolar AS. Kasus ini menjadi perhatian internasional karena terjadi di negara yang selama ini dikenal memiliki standar pengawasan keuangan yang ketat. Menanggapi kasus tersebut, pemerintah Singapura dan otoritas keuangan bergerak cepat. Audit menyeluruh dilakukan terhadap lembaga keuangan, sementara bank-bank diperintahkan memperketat prosedur kepatuhan, termasuk penerapan prinsip Know Your Customer, KYC, dan anti pencucian uang, AML.
Langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional. Otoritas menegaskan bahwa stabilitas dan kredibilitas jangka panjang lebih penting dibandingkan mempertahankan arus modal yang berisiko. Namun, kebijakan pengetatan tersebut juga membawa konsekuensi tersendiri bagi hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah bernilai tinggi. Sejumlah pelaku industri mencatat bahwa proses kepatuhan kini dirasakan jauh lebih mendalam dan ketat dibandingkan sebelumnya. Pemeriksaan tidak hanya mencakup asal-usul dana, tetapi juga struktur kepemilikan, relasi bisnis lintas negara, hingga aktivitas keuangan yang dinilai berisiko. Dalam beberapa kasus, rekening nasabah ditutup sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan internal bank. Bagi investor retail, perubahan ini mungkin dipandang sebagai proses administratif biasa. Namun bagi individu superkaya, kepastian, kejelasan prosedur, dan komunikasi yang transparan menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Selain faktor pengawasan keuangan, kebijakan Singapura terhadap aset digital juga mengalami perubahan signifikan. Sepanjang 2025, regulator memperketat aturan terkait kripto dan teknologi blockchain. Persyaratan perizinan diperluas, pengawasan aktivitas ditingkatkan, serta ruang gerak pelaku industri dipersempit. Pendekatan ini diambil untuk mengurangi risiko sistemik dan melindungi stabilitas keuangan. Namun di sisi lain, sejumlah investor global menilai kebijakan tersebut membuat Singapura kurang kompetitif dibandingkan yurisdiksi lain yang menawarkan regulasi lebih fleksibel dengan tetap menjaga kepatuhan hukum. Dalam konteks global, para pemilik kekayaan besar memiliki beragam pilihan lokasi pengelolaan aset. Beberapa negara dan wilayah lain mulai meningkatkan daya tariknya. Hong Kong, yang sempat mengalami penurunan minat dalam beberapa tahun terakhir, kini kembali menawarkan kemudahan bagi investor besar. Dubai juga muncul sebagai alternatif dengan kebijakan pajak rendah dan pendekatan pro-investasi. Jepang pun mulai dilirik berkat stabilitas ekonomi dan lingkungan regulasi yang relatif konsisten. Dampak dari dinamika ini mulai terlihat pada sejumlah sektor. Proyeksi kedatangan individu dengan kekayaan tinggi ke Singapura dilaporkan menurun signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Pasar properti mewah menunjukkan perlambatan, sementara firma hukum dan perusahaan pengelola kekayaan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, Singapura tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat keuangan utama dunia. Infrastruktur keuangan yang matang, sistem hukum yang kuat, serta stabilitas politik masih menjadi keunggulan utama yang sulit ditandingi. Pemerintah Singapura dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan daya saing global. Di satu sisi, integritas sistem keuangan merupakan fondasi yang tidak dapat dikompromikan. Di sisi lain, dinamika keuangan internasional menuntut adaptasi agar negara tetap relevan sebagai tujuan investasi jangka panjang. Para analis menilai bahwa fase ini merupakan ujian bagi ketahanan model keuangan Singapura. Keputusan-keputusan kebijakan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan berperan penting dalam menentukan posisi negara tersebut di peta keuangan global. Bagi masyarakat luas, dinamika ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun perubahan arus modal, investasi, dan aktivitas keuangan global pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan sektor-sektor pendukung lainnya. Singapura kini berada di persimpangan strategis. Apakah mampu menemukan keseimbangan baru antara kepatuhan, fleksibilitas, dan kepastian hukum, atau justru menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan reputasinya sebagai pusat keuangan global, akan sangat bergantung pada arah kebijakan yang diambil ke depan. Ambisi Amerika Serikat atas Greenland memicu solidaritas Nordik, dengan Finlandia dan Swedia mendukung Denmark.
Mereka menegaskan kedaulatan dan hukum internasional tak bisa ditawar, menilai langkah Washington berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan Arktik serta mengganggu stabilitas regional dan hubungan sekutu. Ambisi sepihak Amerika Serikat terkait Greenland memicu gelombang solidaritas kuat di kawasan Nordik. Finlandia dan Swedia secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Denmark, menyusul langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menunjuk utusan khusus untuk mengambil alih pulau terbesar di dunia tersebut. Pernyataan dukungan itu menegaskan sikap bersama negara-negara Nordik dalam mempertahankan prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Greenland, yang merupakan wilayah otonom dalam kerajaan Denmark, kembali menjadi sorotan internasional setelah Amerika Serikat menunjukkan niat untuk menjadikannya bagian dari kedaulatan Washington. Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen menyampaikan sikap tegas pemerintahannya. Ia menekankan bahwa masa depan Greenland tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh negara manapun. Sangat jelas bahwa urusan yang menyangkut Denmark dan Greenland hanya boleh diputuskan oleh Denmark dan Greenland sendiri, ujar Valtonen melalui pernyataan resminya di platform X, Selasa, 23 Desember 2025. Menurut Valtonen, kedaulatan bukanlah komoditas politik atau ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Ia menegaskan bahwa Finlandia memandang isu Greenland sebagai persoalan prinsip yang menyangkut hukum internasional dan stabilitas kawasan. Sentilan untuk Washington. Dalam pernyataannya, Valtonen juga menyampaikan pengingat keras kepada Washington mengenai hubungan historis antara Denmark dan Amerika Serikat. Ia menyoroti peran Denmark sebagai sekutu setia yang selama ini berdiri bersama Amerika Serikat dalam berbagai operasi militer internasional, termasuk di Afghanistan dan Irak. Denmark, kata Valtonen, telah menanggung kerugian besar, baik secara material maupun kehilangan nyawa, sebagai bagian dari komitmennya terhadap aliansi transatlantik. Oleh karena itu, ia menilai ironis apabila kedaulatan negara sekutu justru dipertanyakan oleh pihak yang selama ini menjadi mitra dekat. Nada serupa disampaikan oleh Swedia. Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergaard menegaskan bahwa Stockholm sepenuhnya berdiri di belakang Denmark. Swedia sepenuhnya berdiri di belakang negara tetangganya. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah prinsip dasar hukum internasional yang tidak bisa ditawar, ujar Stenergaard. Menurutnya, penghormatan terhadap batas wilayah dan hak menentukan nasib sendiri merupakan fondasi hubungan antar negara yang damai dan stabil, terutama di kawasan sensitif seperti Arktik. Ambisi Amerika Serikat dan ketegangan baru. Ketegangan diplomatik ini mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk Greenland pada minggu sebelumnya. Penunjukan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Landry, yang menyatakan bahwa Washington memiliki niat untuk mengambil alih Greenland. Trump berdalih bahwa penguasaan Greenland memiliki arti strategis bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Wilayah Arktik dinilai penting dalam upaya membendung pengaruh Cina dan Rusia di kawasan tersebut. Namun, langkah Amerika Serikat ini memicu kekhawatiran serius di Copenhagen. Situasi semakin sensitif karena Trump menolak memberikan jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mewujudkan ambisinya. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengaku terkejut dengan sikap agresif tersebut. Ia menyatakan akan segera memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Denmark guna meminta penjelasan resmi terkait sikap dan langkah Washington. Greenland dan sikap tegas warganya. Di tengah dinamika geopolitik tersebut, sikap rakyat Greenland tetap tegas. Mantan Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, kembali menegaskan posisi wilayah itu melalui pernyataan yang konsisten disuarakan selama bertahun-tahun. Greenland tidak dijual dan tidak akan pernah dijual, ujar Egede, sebuah slogan yang kini menjadi simbol sikap kolektif masyarakat Greenland. Greenland sendiri telah mengalami perubahan status politik yang signifikan. Wilayah ini mengakhiri status koloninya pada 1953 dan memperoleh otonomi luas pada 2009. Meski masih menjadi bagian dari kerajaan Denmark, Greenland memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kebijakan domestik dan kehidupan internalnya. Ujian solidaritas transatlantik. Polemik Greenland kini dipandang sebagai ujian serius bagi solidaritas transatlantik dan stabilitas keamanan di kawasan Arktik. Sikap Finlandia dan Swedia menunjukkan bahwa negara-negara Nordik memilih untuk berdiri bersama dalam menghadapi tekanan eksternal yang dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak Amerika Serikat terkait respons atas dukungan terbuka Finlandia dan Swedia kepada Denmark. Namun, perkembangan ini menandai babak baru dalam dinamika geopolitik Arktik, dengan isu Greenland kembali menjadi titik krusial dalam hubungan internasional.
Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia. Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia.